menyatukan roh kita untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Ya, mari boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Haleluya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Philadelphia, kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Philadelphia semakin dahsyat. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita datang kepadanya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau Yesus yang selalu kami rindukan. Engkau Yesus yang kami sembah. Engkau Yesus Tuhan yang kami perlu. Terima kasih ya Tuhan, ini kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian. Orang dan kuasa, sebab Kau terciptakan segalanya.
suaramu, berikan hatimu bagi dia. Dia Allah yang maha tinggi, dia yang layak disembah. Amin. Hosana. Akan Hosana. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menangguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk yang pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari serukan haleluya,
biar seluruh nafas kami memuliakan-Mu, bahwa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat-Nya. Hanya di dalam hadirat-Nya kita merasa kuat. Hanya di dalam hadirat-Nya ada ketenangan, ada damai sejahtera yang Dia berikan di saat kita sungguh-sungguh mencari wajah-Nya. Haleluya. Oh, mari sembah Dia, Yesus. Mari cari wajah-Nya, temukan kasih-Nya, temukan tangan-Nya yang senantiasa menopang kita, yang menuntun langkah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Kita nyatakan melalui pujian ini, oh mulianya hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, kami bait-Mu. Kami bait-Mu, memuja-Mu. Diberkati
naikkan di hadapan-Mu Yesus melalui pujian kami ya Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami dimuliakan atas Monggo. Haleluya, semua diberkati Tuhan, amin. Mari kita lebih lagi
diberkati melalui firman-Nya. Terima kasih Yesus. Kita mau nyatakan pujian ini. Dia yang terbaik dalam hidup kita. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku yang lama, yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Amin. Ku melupakan yang di belakangku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan. Kau pengharapanku, Kau terbaik. Kepada hamba-Nya kami perintahkan, rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku Tuhan. Kau terbaik bagiku. Beri kemuliaan yang terindah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, malam hari ini kami boleh memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah hidup kami terus menerus dalam penyembahan, dan kami boleh hidup di dalam hadirat Tuhan dan perkenanan Tuhan. Bapa, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, memberikan pengertian baru bagi kami, supaya firman-Mu terus tertanam, dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan terus bekerja, dan terus bekerja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul pembaharuan atau restorasi yang dilakukan oleh Raja Yosia, yaitu raja yang sangat belia, raja yang sangat muda, tetapi memiliki satu pikiran, memiliki satu visi yang tajam. Ya, yuk kita bisa membaca 2 Tawarik 3:4. Ya, 2 Tawarik 3:4 silakan ditampilkan supaya bisa membaca semua. Ayat 1-8 dan ayat 33.
Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Lanjut. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda, ia mulai mencari Allah Daud tanpa bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia menemukan dan di sini aja. Ia menemukan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manase, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta luluhkan dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sudah itu ia kembali ke Yerusalem. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Sabin bin Asalya dan Manasya penguasa kota, serta Yoah bin Yoas bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Ya, ayat 33. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang-orang Israel, dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ya. Ini adalah Yosia. Yosia itu anak dari Raja Amon, ya. Anak dari Raja Amon, cucu dari Manase, ya, cucu dari Manase. Dan dia buyutnya Raja Hizkia, ya. Dan pada waktu kedua raja, yaitu mbahnya, ya, atau eyangnya yang bernama Manase, itu adalah seorang raja yang sangat jahat, ya, sangat jahat. Kemudian dia mati digantikan oleh anaknya Amon, dan itu semakin jahat di mata Tuhan. Semakin diperbanyak patung-patung berhala, kuil-kuil berhala, semakin diperbanyak pada waktu Raja Amon. Ya, akhirnya Raja Amon dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Kemudian rakyat menaikkan Raja Yosia yang baru berumur 8 tahun pada waktu itu sebagai raja. Ya, lanjut kembali ke file, ya. Ya, klik next. Kita perhatikan di sini. Umur 8 tahun naik takhta, dia Raja Yosia. Kemudian tahun ke-8, umur 16 tahun mencari Tuhan. Ingat baik-baik. Umur 16 tahun dia mencari Tuhan. Mencari Tuhannya bapa leluhurnya yang bernama Daud. Dia tentunya membuka buku. Dia membuka kitab Taurat. Oh, ternyata bapak leluhur saya itu orang yang cinta Tuhan. Tetapi bapak saya sendiri adalah orang yang tidak cinta Tuhan. Dia renungkan, bandingkan. Dia mencari Tuhan. Kemudian pada tahun ke-12 umur 18 tahun mulai mengadakan satu pembaharuan. Ini Yosia, umur 18 tahun. Dia berani mengadakan satu restorasi di negaranya. Ini sangat belia sekali, Bapak Ibu. Umur segitu sekarang siapa yang umurnya 18 tahun di sini? Sam, umur berapa Sam? Hah? 17.
Oh 16. Oh 13. Di sana nggak ada kedengaran. 16. Iya. Kau Fandi berapa, Van? 20. Raja Yosia umur 18 tahun, dia sudah mengadakan satu pembaruan. Dia sudah memimpin Yehuda. Dia sudah menjadi raja. Dia mengadakan satu pembenahan di negaranya. Kemudian tahun yang ke-18, umur 26 tahun, ia memperbaiki rumah Tuhan. Ini sekilas tentang Yosia. Ya, Yosia anak muda yang punya visi yang tajam, saya katakan tadi. Dan dia adalah orang yang berani melakukan kehendak Tuhan. Lanjutkan. Ya. Restorasi Yosia. Lanjut. Yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan saya akan bacakan saja di dalam ayat yang ketiga A ya. Ketika A dikatakan demikian. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Kita lihat di sini, di usianya yang muda, dia mencari Allah Daud. Dia ingin belajar firman Tuhan. Coba, anak yang berumur 16 tahun, dia punya kerinduan yang dalam untuk mencari Tuhan. Dia belajar firman Tuhan, dia baca-baca firman Tuhan. Dan itu tidak hanya dilakukan sehari dua hari, tapi selama dia memerintah Yehuda, dia selalu ingin mengetahui rahasia dari hatinya Tuhan. Amin. Dia ingin mengerti rencananya Tuhan di dalam hidupnya. Ini umur 16 tahun. Nah, coba umur 16 tahun saat ini anak-anak pada berani enggak? Pada rajin enggak mencari Tuhan? Harus rajin mencari Tuhan, baca firman Tuhan. Yang kedua, dia membuka sejarah raja-raja leluhurnya. Dia buka sejarah, prasasti-prasasti, dia baca semuanya. Ternyata di masa Daud merupakan masa kejayaan bangsa Israel, di mana pada waktu itu Daud bisa memerintah Israel raya, ya, yang luasnya sangat luas sekali, saudaraku. Dia renungkan itu, dia pelajari benar-benar. Ya, akhirnya dia punya ide, punya hikmat dari Allah untuk melakukan sesuatu perbuatan yang besar. Amin. Sumber ide itu dari firman Tuhan. Dalam kitab Salomo, firman Tuhan adalah apa? Awal dari pengetahuan. Amin. Awal dari pengetahuan, sumber dari pengetahuan itu adalah firman Tuhan. Dikatakan seperti itu. Banyak orang-orang pada waktu itu mengatakan bumi itu datar, melaku sampai mentok bumi langsung tiba, bluk gitu kan, kalau datar. Tetapi Alkitab sudah mencatat dalam kitab Ayub, bumi itu satu bulatan. Yang melayang di atas langit atau awan. Alkitab itu sumber ilmu pengetahuan, sumber hikmat, sumber masa depan. Tapi kadang-kadang kita meremehkan Alkitab. Di sini ada janji-janji Tuhan.
Di sini ada harapan-harapan yang dijanjikan Tuhan pada manusia, supaya kita bisa melakukan satu perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Yosia yang waktu itu masih 16 tahun. Dia belajar firman Tuhan dengan tekun, dan dia belajar juga sejarah raja-raja sebelum dia. Kita perhatikan di sini. Tentunya dia berpikir, Raja Daud mengalami kejayaan, Salomo mengalami kejayaan lalu jatuh. Kemudian kerajaannya terpecah menjadi dua, yang dikuasai Rehabeam dan Yerobeam. Kemudian dia belajar juga raja-raja, ini orang yang tidak setia pada Tuhan, kerajaannya runtuh. Ini yang setia sama Tuhan, kerajaannya tetap berjaya. Dia pelajari semuanya. Ya akhirnya dia punya satu keputusan, bahwa saya harus ada di dalam Tuhan. Amin. Di dalam rencananya Tuhan. Next. Yang kedua kita perhatikan di sini. Memiliki sikap dan tindakan yang berani. Ayat 3b dikatakan seperti ini. Pada tahun ke-8 dari pemerintahan ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Tuhan Daud, Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Kita perhatikan di sini. Umur 18 tahun, pada waktu dia memerintah pada tahun yang ke-12, dia mengadakan satu restorasi besar-besaran, pembaruan besar-besaran, di mana patung-patung berhala, bukit-bukit berhala, kuil-kuil berhala dihancurkan semuanya. Bahkan imam-imam berhala juga dibunuh dan dibakar. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh anak muda. Dia ingin mentahirkan, menyucikan Yehuda. Dia ingin menyucikan Yerusalem dari tiang-tiang berhala dan mengembalikannya kepada Tuhan. Amin. Ini Yosia sangat tegas, sangat luar biasa sebagai anak muda yang masih umur 18 tahun. Bapaknya tidak bisa melakukan seperti Yosia. Kakeknya juga tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan Yosia. Hanya Hizkia yang ada di atasnya, yaitu buyutnya, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dua generasi sebelumnya adalah generasi yang tidak taat pada Tuhan dan hidupnya penuh dengan dosa karena menyembah berhala. Lihat baik-baik di sini. Berhala-berhala saat ini berbeda dengan berhala yang dulu mungkin. Di desa sangat kuat dengan satu tradisi. Ingat, jika engkau melakukan sesuatu, kalau kamu menghitung-hitung hari baik dan hari tidak baik, itu sama artinya engkau sudah menyembah berhala. Ingat baik-baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Engkau percaya itu dinane elek. Nek arep nggembarang gawe ora bisa. Kudu wetone iki. Saya kok pas lamaran itu saya mumet dewek. Wong tua karo wong tua berdebat kabeh. Lho kaya wetone iki, ya gathuke kudu dinane iki. Aku meneng wae. Terus pada waktu saya dikasih pendapat, bagaimana Pak Heri? Semua hari baik. Tak katakan seperti itu. Tapi mereka itu tetap nggak percaya karena sudah kepercayaan mereka tetap sudah tertanam begitu dalam, tetap hitung-hitungan juga. Ingat baik-baik, itu sama artinya engkau tidak mempercayai Tuhan yang memberikan hari-hari yang baik pada kita. Amin. Jadi mulai saat ini tak ajari ya anak-anak muda yang mau menikah, jika orang tuamu masih hitung-hitungan hari, ditegur. Amin. Semua hari baik Pak. Semua hari baik Mah. Tegur ya. Siap?
Karena orang tua kadang-kadang angel nek ngelepaske, engko nek ana apa-apa ora bakalan ana apa-apa, yang penting percaya Yesus. Amin. Harus seperti itu. Jangan percaya, karena firman Tuhan sendiri mengatakan, jika engkau mendewakan hari, jika engkau mendewakan sesuatu melebihi aku, itu adalah berhala yang Tuhan tidak berkenan kepadamu. Amin. Tuhan tidak berkenan kepadamu. Maka tradisi-tradisi yang tidak berkenan pada Tuhan, engkau harus hilangkan semuanya. Haleluya. Engkau harus hilangkan. Jangan sampai kita tetap mempercayai suatu tradisi melebihi kepercayaan kita pada Tuhan, yang akhirnya menjadi hal yang tidak baik bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ini yang dilakukan. Mengapa dia membersihkan patung-patung berhala? Karena menurut Yosia, penyembahan berhala itu menggeser posisinya Allah. Jadi kalau kita menyembah berhala, sama artinya kita menggeser posisinya Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita percaya hari baik dan hari tidak baik, sama saja kita tidak mempercayai Tuhan yang sudah menciptakan satu hari yang baik bagi kita. Amin. Kita harus mulai menggeser, jangan sampai iman kita tercampur dengan hal-hal seperti itu, yang akhirnya apa? Yang akhirnya engkau tidak akan bertumbuh. Tuhan itu tidak mau diduakan. Amin. Tuhan tidak mau diduakan. Ingat baik-baik anak-anak muda yang belum menikah, yang mau menikah. Jika orang tuamu hitung-hitungan, kalau orang tuamu kayak saji-saji induk-induk dan lain-lain, dibuang kabeh. Oke? Seperti itu. Karena Tuhan tidak berkenan. Jangan sampai kita mengawali keluarga baru kita dengan penyembahan berhala. Ya. Kemudian penyembahan berhala merusak gambar Allah dalam diri manusia. Ingat baik-baik. Gambar diri manusia dirusak oleh dosa. Dan salah satunya penyembahan berhala. Mengapa kerajaan Salomo yang begitu besar itu hancur? Yang pertama, karena Salomo menyembah berhala dari istri-istrinya yang jumlahnya 1000 tadi. Salomo paling hebat. Enggak ada orang paling hebat di dunia ini yang punya istri 1000. Siapa? Ada. Istri sahnya 300 Salomo. Istri sahnya 700, gundiknya yang 300. Coba Salomo tuh, coba tidak ada yang lebih hebat dari keluarga Salomo. Tapi Salomo dengan punya istri yang sangat banyak itu, dia akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala. Gambar Allah dalam diri Salomo rusak, yang akhirnya hukumannya apa? Kerajaannya harus terpecah menjadi 2. Salomo hanya diberi 2 suku. 2 suku ditambah Lewi. 2 suku itu Yehuda dan Benyamin yang saat ini sedang bertahan di Israel itu. Israel itu suku Yehuda. Suku-suku lain kemana? Menyebar ke seluruh dunia dan belum kembali. Kita perhatikan di sini. Janji Allah tetap berlaku untuk Israel, khususnya Yehuda. Amin. Di sini kita perhatikan. Kita perhatikan di sini. Merusak gambar Allah. Jadi kalau kita menyimpang dari gambar Allah, kalau kita menyimpang dari tatanan Tuhan, berarti gambar dirimu sudah rusak. Gambar diri kita sudah rusak dan harus diperbaiki kembali. Amin. Caranya bagaimana memperbaikinya? Kembali setia pada Tuhan, ikuti firman Tuhan. Amin. Ini yang kedua. Kemudian yang selanjutnya kita perhatikan, next. Yang ketiga yang dilakukan oleh Raja Yosia yaitu memperbaiki rumah Tuhan. Ayat yang ke-8. Kita lihat di sini ayat yang ke-8.
pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia betul ya. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safim dan Asalya dan Maesa penguasa kota serta Yoah dan bin Yoas bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Ya, yang dilakukan Yosia pada umur 26 tahun, dia kembali memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak. Karena sudah sekian lama, sekian puluh tahun tidak digunakan untuk ibadah. Dia perbaiki. Dia menyuruh imam-imam, dia menyuruh ahli-ahli bangunan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Kita perhatikan di sini. Untuk apa dia memperbaiki rumah Tuhan? Karena rumah Tuhan itu sebagai pusat ibadah. Kita bisa enggak ibadah di rumah? Bisa. Ibadah di taman bisa. Tapi rumah Tuhan sebagai pusat ibadah. Amin. Di mana orang-orang percaya berkumpul dan menyembah Tuhan. Nah, disinilah Yosia memperbaiki rumah Tuhan. Rumah Tuhan diperbaiki sampai indah. Untuk apa tujuannya? Supaya orang-orang Israel kembali beribadah kepada Tuhan. Kembali beribadah kepada Tuhan. Kembali menyembah Tuhan. Karena pada waktu itu orang-orang Israel itu sangat apa ya istilahnya, bait Allah, bait suci itu sangat penting sekali. Bahkan sampai saat ini orang-orang Yahudi sampai saat ini pun merindukan bait Allah dibangun kembali. Makanya saya katakan, kok Yerusalem itu tidak dikuasai oleh Israel, tidak akan pernah mungkin Yerusalem bait Allah dibangun. Maka Israel tidak akan pernah mundur sebelum Yerusalem itu terkuasai sepenuhnya dan bait Allah dibangun di situ. Itu yang dirindukan. Dan Alkitab juga mencatat bait suci nanti akan dibangun. Dan dibangunnya bait suci menandakan akhir zaman. Ini penting sekali bagi orang Israel, bait suci. Dan bagi kita pun juga penting bait Allah itu untuk tempat ibadah, pusat peribadatan dan penyembahan kita pada Tuhan. Kemudian yang kedua, sebagai pusat pengajaran firman Tuhan. Jadi bait suci itu sebagai pusat pengajaran firman Tuhan. Di situ banyak orang berkumpul, di situ firman Tuhan diberitakan sampai detail. Ini adalah bait suci. Maka firman Tuhan mengatakan apa? Jangan tinggalkan ibadahmu seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu firman Tuhan dengan tegas mengatakan demikian. Jangan tinggalkan ibadahmu. Ibadah mana saja, baik di rumah-rumah maupun ibadah yang ada di gereja. Amin. Nah, ini kebenaran firman Tuhan yang dilakukan oleh Yosia, pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia. Ini merupakan percepatan yang sangat luar biasa yang dilakukan Yosia. Yang terakhir, hasilnya bangsa Israel kembali beribadah pada Tuhan. Ini dalam ayat 33 ya. Bangsa Israel kembali beribadah pada Tuhan, kemudian hidupnya tidak lagi menyimpang dan terpusat pada Tuhan. Jadi selama pemerintahan Yosia, bangsa Israel hidupnya tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Dia menyembah Tuhan. Figur pemimpin seperti ini yang diperlukan oleh orang-orang Israel, yang diperlukan oleh gereja-gereja Tuhan. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan benar-benar hidupnya berkenan pada Tuhan. Amin. Saya itu kalau mengikis tradisi angel banget Bapak Ibu, terus terang. Saya berkali-kali mengatakan di tempat ini, di gereja ini,
supaya tradisi-tradisi yang tidak berkenan pada Tuhan mbok ditinggalkan, supaya hidup kita itu benar-benar terpusat pada Tuhan. Ya, tradisi-tradisi yang kita lakukan sekarang itu kan peninggalan animisme, dinamisme, orang-orang yang menyembah berhala, Bapak Ibu. Kok Anda Bapak Ibu ingin tahu? Animisme, dinamisme itu kepercayaan kuno, kepercayaan orang-orang Indonesia khususnya Jawa. Dia percaya pada hari-hari, percaya pada tempat-tempat, apa istilahnya, pohon-pohon besar, tempat-tempat yang tinggi dan lain-lain. Itu warisannya orang-orang penyembah berhala. Loh, warisannya orang penyembah berhala tetap kita ikuti. Tentunya kita harus mengikuti warisannya Tuhan. Amin. Mulai saat ini kita ikuti warisannya Tuhan, khususnya anak-anak muda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena menjawab
Terima kasih Tuhan. Perbaharui hidup kita. Perbaharui hidup kita. Restorasi hidup kita. Jika kita masih mempercayai hari-hari baik, hari-hari tidak baik, jika engkau masih mempercayai tradisi yang bersifat klinik, tinggalkan itu semua pada hari ini dan berjanji pada Tuhan. Tuhan, saya akan hanya taat padamu Tuhan. Saya tidak akan menyembah berhala-berhala ini lagi Tuhan, tetapi hidup saya akan terpusat padamu Tuhan. Kuduskan hidupmu, karena Tuhan menginginkan kita kudus. Orang yang tidak kudus tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, yang menjadi penghalang antara engkau dan aku adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang kita lakukan, itulah yang menjadi penghalang kita di hadapan Tuhan. Mata minta pengampunan pada Tuhan. Tuhan, ampuni aku atas setiap dosa-dosaku Tuhan. Dosa-dosa yang tidak mempercayai Engkau Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dosa-dosa yang menduakan Engkau Tuhan, ampuni aku Tuhan. Syara bapa. Syara bapa. Syara bapa. Orang yang mempercayai Tuhan, Tuhan janjikan satu mukjizat. Tuhan janjikan satu percepatan di dalam hidupmu. Anugerah yang besar. Untuk itu akui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan saat ini. Dosa apapun itu akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, supaya hidupmu berkenan pada Tuhan dan janji-janji itu menjadi milikmu sepenuhnya. Shirara bapa. Yesus ampun. Shirala masantaya ralamase. Shirara bapa. Mari Tuhan, hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Memperbarui setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Penuhkan dengan kuasa-Mu Roh Kudus, agar anak-anak-Mu boleh melakukan hal-hal yang besar dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sana bagimu ya Bapa. Kiralawala. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dengan alunan suaramu, dengan alunan suaramu, sembah Dia. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang berkata, Engkau satu-satunya Allah yang benar Yesus. Haleluya. Ku sembah, yang ku sembah Tuhan. Haleluya. Biarlah hati kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Hidup kami selalu penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, lakukan sesuatu yang besar atas hidup kami. Lakukan perkara-perkara yang besar atas hidup kami. Karena kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu hidup dalam penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Dan pujilah namamu ya
Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh mengadakan restorasi dalam diri kami Tuhan, pembaharuan dalam hidup kami Tuhan, supaya hidup kami kudus dan berkenan di hadapan-Mu, supaya kami pun boleh melakukan sesuatu yang besar, hal-hal yang besar ya Pak Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami Tuhan bisa berdoa untuk orang lain dan terjadi satu mujizat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu, untuk pertolongan-Mu yang hebat. Terima kasih. Seperti Yosia, sebelum mengadakan restorasi, dia merestorasi dirinya dengan belajar firman Tuhan. Dengan belajar firman Tuhan. Dan selama hidupnya dia tidak meninggalkan firman Tuhan. Dan dia juga belajar dari sejarah raja-raja sebelumnya. Dia merestorasi dirinya sebelum merestorasi bangsanya. Kita harus restorasi diri kita, kita harus perbarui diri kita. Setelah itu kita restorasi keluarga kita. Kita restorasi gereja kita. Kita restorasi masyarakat bahkan bangsa ini. Dengan doa-doa dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan bersama Tuhan. Kiranya Bapak-Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang hanya sederhana. Biar firman-Mu dapat mengubah hidup kami. Firman-Mu dapat merestorasi dan memperbarui hidup kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan berikan korban syukur. Silakan yang bertugas maju ke depan. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan kami jalankan. Tangan-tangan yang memberi Engkau berkati, dan anugerah-Mu Kau nyatakan pada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang kekurangan Kau cukupkan bahkan berkelimpahan. Bapa terima kasih Tuhan, dan Kau juga berkati anak-anak-Mu yang mengembalikan milik Tuhan, berkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Urip ning alam donya. Urip ing alam donya.
kita, kami naikkan syukur padamu. Berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah itu yang terus kami usahakan di akhir zaman ini, bukan berkenan di hadapan manusia, tetapi berkenan di hadapan Tuhan, membaharui seluruh hidup kami malam hari ini. Setiap umat-Mu yang sudah hadir, meluangkan waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami tahu Engkau perhitungkan semuanya. Dengan apa yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, itu pun Tuhan yang menguduskan, sehingga apa yang kami kerjakan malam hari ini berkenan kepada Tuhan. Setiap pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalamnya, kami rindu semua yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati-Mu, karena hanya ini Tuhan yang bisa kami lakukan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan untuk kasih penyertaan, penjagaan, anugerah yang luar biasa yang terus Kau kerjakan bagi seluruh hidup umat-Mu di tempat ini, baik mereka yang ada di wilayah Purbalingga, Kedung Benda, mereka yang ada di Sokaraja, Kalibagor, Pajerukan, bahkan yang ada di wilayah Suro ini Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu terus berlaku nyata bagi setiap kami, keluarga demi keluarga, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, kaum bapak ibu dan yang sudah lanjut usia, tetap dalam penjagaan-Mu Bapa, bahwa kami terus ada melangkah dalam kebenaran Tuhan, sehingga hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Ketika kami ada di lingkungan, ketika kami ada di sekolah, ketika kami ada di pekerjaan kami membawa nama-Mu semakin ditinggikan. Pakai setiap kami Tuhan sesuai karunia, talenta yang Kau percayakan, dan ajar kami melakukannya dengan setia, dengan takut akan Tuhan, sehingga apa yang ada pada kami sungguh kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Di mana kami Engkau tempatkan, secara khusus di desa Suro ini, kami punya pengaruh, kami punya wibawa ilahi, sehingga di lingkungan di mana kami tinggal pun kami boleh membawa kasih anugerah-Mu bagi banyak orang yang belum mengenal Engkau. Dari tempat ini kami berdoa, aliran kuasa Tuhan bergerak, bekerja, menjamah setiap hati masyarakat Suro dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang menjamah mereka semua malam hari ini, untuk kami boleh melihat mereka datang kepada Tuhan, memuliakan nama-Mu bersama kami di tempat ini. Terima kasih untuk keselamatan bagi desa kami, yang kami tahu Engkau terus bekerja sampai saat ini. Demikian pula bagi seluruh wilayah yang ada di kecamatan, berbagai wilayah desa yang ada di Banyumas ini juga kami persembahkan bagi Tuhan. Dengan setiap pemimpin kota kami bawa kepadamu Tuhan, sehingga damai-Mu, sejahtera-Mu boleh dirasakan oleh seluruh masyarakat Banyumas, dan kami umat-Mu bebas untuk menyembah-Mu Tuhan di kota ini, menjadi berkat buat Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap dan sekitarnya, boleh dimenangkan buat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pun rindu lawatan, pertobatan, pemulihan, keselamatan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kami minta kepada malam hari ini di dalam nama Yesus, turun pengurapan-Mu bagi negeri kami di dalam nama Yesus. Ampuni, pulihkan negeri kami,
ada banyak terjadi di negeri ini Tuhan. Dan biarlah masyarakat bangsa kami boleh berbalik kepada Tuhan, menyembah kepadamu Yesus, dan Engkau boleh menyelamatkan negeri kami, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain yang belum percaya Tuhan, bangsa Kedar Nebayot, bangsa-bangsa penyembah berhala, bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan, yang menolak Tuhan, saat ini bertobat mencari Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bangsa mengagungkan Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Bahkan untuk umat pilihan-Mu Israel, dari tempat ini kami berdoa memberkati Israel di dalam nama Yesus. Turun berkat Tuhan atas Israel, umat pilihan-Mu. Kami tahu Engkau bekerja, Engkau membela, Engkau menjaga, Engkau melindungi biji mata-Mu ini Tuhan. Engkau yang akan terus menegakkan kebenaran-Mu di sana, sehingga pemulihan terjadi dan seluruh bangsa melihat Engkau Tuhan Allah Israel yang perkasa, yang tidak pernah terkalahkan oleh apapun dari dahulu, sekarang dan selamanya, dan yang akan terus kami tinggikan sehingga semua bangsa melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Masalah kami, pergumulan kami, sakit penyakit kami, kesulitan kami, saat ini pun kami bawa kepada Tuhan. Dan kami tahu ketika kami datang dengan sukacita, ketika kami datang dengan sorak-sorai, ketika kami datang dengan tulus, ketika kami datang dengan rela di hadapan Tuhan, Engkau telah mengerjakan semuanya buat kami, sehingga tidak ada satupun yang sia-sia kami kerjakan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Setiap program proyek gereja, visi misi gereja, semua kebutuhan dana operasional gereja, fasilitas gereja, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan rencana persiapan Natal umum tanggal 15 Desember dan Natal anak tanggal 23 Desember, kami pun serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukan kehendak kami, bukan acara kami, tapi tangan kuasa Allah yang bekerja di dalam nama Yesus. Karena kami rindu setiap kami mengadakan Natal, kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, beribadah kepadamu ya Bapa. Ambil alih semuanya Tuhan, bukan karena kami panitia, bukan karena kami yang terlibat dalam pelayanan, tapi Engkau Roh Kudus yang bekerja, mendahului, menjamah setiap hati masyarakat di luar sana untuk bergirang bersama kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Semua program proyek gereja-Mu Tuhan, Engkau yang akan mendanai semuanya. Dan kami percaya Engkau telah menyediakan semuanya, tidak kekurangan apapun, karena kami tahu Engkau Allah yang kaya dan akan menyediakan semuanya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bangkit berdiri, bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan turun atasmu. Engkau akan semakin naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Lumbung-lumbungmu akan dipenuhi Tuhan dengan berkelimpahan. Diberkatilah di saat kau masuk mengurus rumah tanggamu. Diberkatilah di saat kau keluar mengusahakan pekerjaanmu. Perjalanan hidupmu akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Untuk itu jadilah berkat bagi banyak orang. Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan dan kesembuhan serta pemulihan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dan bawa damai sejahteranya dari Allah Bapa kita dan pertolongan dari Roh Kudus. Amin.